Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulis. Ya, kebetulan ketemu di sini sama Pak Eno. Ya, alhamdulillah Mohon itu. maaf bisa ganggu waktu sebentar, Pak. Oh ya, bisa silahkan. Begini, Pak, saya berencana minta bantuan Pak Eno. Ini terkait dengan saya ingin meningkatkan keterampilan kucing saya, Pak. Karena saya merasa masih banyak kekurangan. Jadi kiranya Pak Eno ada kesempatan, saya mohon bantuan Pak Eno. Jadi Pak Sulis meminta saya untuk mengamati dalam kucing Pak Sulis gitu ya, berkomunikasi dengan kucing. Mempraktekkan alur tirta yang benar itu seperti apa, Pak, dalam proses coachingnya nanti. Iya. Saya butuh bantuan Pak Ino. Oke, bisa Pak Sulis. Terus mengenai keterampilan yang Pak Sulis ingin amati pada kompetensi apa itu Pak Sulis? Kalau sepengalaman saya ya Pak, dalam alur atau proses coaching itu kan ada 3 kompetensi yang harus dihadapi seorang coach itu ya Pak. Iya. Yang pertama adalah kehadiran secara penuh, yang kedua mendengarkan secara penuh, dan yang ketiga adalah bagaimana bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali permasalahan dari seorang kucing dan kucing juga bisa menemukan permasalahan itu Pak. Jadi begitu. Kurang lebih ada 3 kompetensi itu di dalam proses coaching Pak. Itu pemahaman saya Pak. Ya. Berarti kompetensi yang Pak Sulis mau amati tadi apa? Dari 3 kompetensi itu saya mungkin akan fokus ke salah satu kompetensi Pak. Oh, satu itu apa itu Pak Sulis yang saya mungkin lebih fokus ke kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh ya. Karena saya merasa beberapa coaching yang sudah saya lakukan itu masih banyak kekurangan, terutama bagaimana saya bisa hadir secara utuh pada kucing. Karena yang kemarin saya masih belum fokus Pak. Baik, saya akan membantu Pak Sulis untuk mengamati terhadap kucingnya Pak Sulis itu ya. Baik, kira-kira waktunya kapan Pak Sulis? Ini kebetulan tadi saya sudah ada janji sama kucing saya Pak. Iya. Mau bertemu. Kiranya Pak Ino nanti juga ada kesempatan, mungkin bisa dilaksanakan hari ini Pak. Oh gitu, hari ini jam berapa Pak Sulis? Ya, saya merencanakan nanti jam 1 Pak, setelah sholat duhur. Nanti kita berjanjian di ruang multimedia Pak. Jam 1 ya? Ya. Bisa, itu silahkan jam 1 bisa Pak Sulis. Ya. Dan saya konfirmasi lagi ke kucing saya Pak untuk bisa dilaksanakan hari ini Pak. Silahkan itu Pak Sulis, saya tunggu ya nanti ya. Oke. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya Pak. Oke. Ya. Namun sebelumnya untuk indikator yang ingin dicapai Pak Sulis itu apa Pak Sulis? Ya. Indikator terkait dengan kehadiran penuh ya Pak. Saya ingin bagaimana saya bisa hadir secara utuh terhadap kucing saya tidak melakukan pekerjaan yang lain di luar proses kucing itu Pak. Dan saya ingin bisa menggali permasalahan atau mendengar permasalahan dari kucing saya, terutama dengan mendengar secara utuh Pak. Begitu. Baik, siap. Bagus sekali Pak Sulis ya. Oke, kita ketemu nanti ya. Siap Pak. Siap. Ya. Ya, makasih Pak Ino. Oke, sama-sama Pak Sulis. Mari. Cuaca kok hujan terus ya Pak Sulis? Ini biasa Pak, kayaknya musim sudah nggak bisa diduga Pak. Padahal siang ya, ini sudah hampir jam 1 begitu, namun cuaca juga nampaknya aduh kurang bersahabat ini Pak Sulis. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya tadi sebelum saya ke sini saya kan cek aula. Rencana kan tadi saya sesuai janji dengan Bapak mau mengadakan coaching di aula, tapi aulanya ternyata dipakai gitu Pak. Oh dipakai, ya mending disarankan di sini saja nggak apa-apa Pak Sulis. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silahkan kalau berkenan ya. Dihubungi saja dulu coba. Nanti Pak coba hubungi Pak Hamdan untuk kesini ya Pak. Silahkan. Ya, bentar Pak. Tadi sih sudah ngabari, saya sudah siap Pak gitu. Gimana ya Pak? Waalaikumsalam Pak Hamdan. Posisi di mana Pak Hamdan? Oh iya. Ya tadi saya lewat situ, nampaknya sedang dipakai oleh kelas 7. Mungkin Pak Hamdan bisa merapat saja ke ruangannya Pak Ino, Pak. Ya saya sudah minta izin tadi. Ya, kami tunggu Pak. Waalaikumsalam.
Bisa dihubungi Pak Iya, Sulis? lagi kesini tadi Pak. Alhamdulillah bersedia berarti ya. Iya bersedia Ya Pak. syukurlah alhamdulillah nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Untuk Pak warahmatullahi Hamdan. wabarakatuh. Oke. Sehat Pak. Mari mari. Alhamdulillah. Ya. Pak Hamdan sehat? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Oh, begitu alhamdulillah sehat ya. Iya. Ya, di sini tadi saya lagi berbincang-bincang dengan Pak Sulis. Nampaknya Pak Sulis punya janji ya tadi ya dengan Pak Hamdan. Betul sekali. Tapi setelah mendengar komunikasinya tadi di ruang multimedia tidak ada. Tidak ada, Jadi ya. saya menyarankan Pak Sulis di sini saja tidak apa-apa. Iya, Dan Pak. kebetulan sudah menghubungi Pak Hamdan dan Pak Hamdan berkenan. Iya, Begitu. Iya Pak. Berarti nggak apa-apa ini Pak kucing di sini Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Silakan. Mohon izin ya, Pak. Yang nyaman saja. Santai. Bisa dimulai Pak untuk menyingkat waktu Pak. Oke, silakan. Ya mohon izin Pak Ino, coaching akan saya mulai tapi mohon untuk bisa dibantu Pak Ino. Oke, siap. Nah, wis. Baik Pak Hamdan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulis. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Pak, sehat. Cuma tadi agak kehujanan tadi. Iya tapi memang nggak disangka ya panas yang luar Panas. biasa tiba-tiba turun Tiba-tiba langsung hujan, iya. deras gitu. Ya, tadi kayaknya saya lihat masih di kelas 7. Iya Pak, tadi di kelas 7 habis memberikan materi Pak di sana. Oh, tadi. materi. Anak-anak gimana hari ini di kelas Wah, 7? anak-anak hari ini, aduh Pak, saya merasa hari ini sangat apa ya Pak, sangat galau gitu Pak. Sangat Galau. sedih Pak. Karena ketika saya memberikan pelajaran itu anak-anak ini Pak, jadi nggak fokus itu Pak. Ada yang fokus. ngantuk, ada yang tidur gitu, pada nggak memperhatikan gitu loh Pak. Gitu. Iya, jadi saya merasa saya kurang apa ya Pak, rasa kecewa gitu dengan anak-anak. Ini kayaknya ada yang mau dibicarakan lebih dalam ini Iya ini dalam Pak. pertemuan ini. Terus terang saya ingin Pak, ingin sharing lah dengan Iya. Pak Sulis itu. Oh, gitu. Oke, ketika Pak Hamdan kesini pastinya ada tujuan yang ingin dicapai nih ya. Iya Pak. Kira-kira apa tujuan Saya- Pak Hamdan dari pertemuan kita pada siang hari ini? Saya ingin nanti ya Pak, dalam saya sharing dengan Pak Sulis, masalah saya dapat selesai Pak. Masalah saya dapat selesai, kemudian anak-anak itu bisa memperhatikan saya gitu loh Pak, pas saya memberikan pelajaran gitu loh Pak. Berarti terkait dengan masalah di kelasnya Pak Di Hamdan ya. kelas saya, iya Pak, betul. Ya, baik. Mudah-mudahan nanti diskusi kita bisa memecahkan masalah yang dihadapi Pak Hamdan. Oke, Iya, Pak. saya pengen lebih tahu detailnya kejadian di kelasnya Pak Hamdan itu secara spesifik seperti apa sih sebetulnya yang menyebabkan Pak Hamdan kok kelihatannya galau, yang biasanya ceria Iya, tapi Pak. hari ini kelihatan galau. Jadi di kelas saya itu ya Pak, saya kan sedang memberikan pelajaran tentang bakat dan minat gitu ya Pak. Tapi anak-anak itu pada tidak memperhatikan Pak, ada yang bicara dengan temannya, ada yang mengantuk. Jadi saya merasa apa ada yang salah dengan saya gitu Pak. Makanya saya sangat galau ini Pak. Gitu. Nah, kalau menurut Pak Hamdan sendiri sebetulnya ini Pak Hamdan udah ngajar sekian tahun ya, gitu. Iya, Tapi hari iya, ini Pak. kelihatannya beda. Nah, kalau menurut Pak Hamdan, kelas yang ideal dalam proses pembelajaran yang seperti apa sih sebetulnya? Kelas yang ideal itu kelas yang ini ya Pak, yang artinya anak itu aktif, terus kemudian anak itu memperhatikan ketika guru menjelaskan, kemudian anak itu terlibat langsung dan mereka itu paham tentang apa yang kita ajarkan gitu Pak. Itu harapannya. Kemudian anak-anak juga dengan teman-temannya itu bisa kerjasama gitu Pak dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok dan sebagainya. Jadi kelas yang ideal itu seperti harapan Pak Hamdan itu sebetulnya sebuah gambaran yang luar biasa ya. Iya Pak, Nah, betul. kalau melihat kondisi Pak Hamdan kelihatannya sekarang dalam posisi yang tidak ideal ini. Tidak ideal Pak. Aduh. Saya pengen tahu kalau digambarkan dari rentang angka ini 1 sampai 10. Gambaran kelas Pak Hamdan dalam angka berapa ini? Kayaknya di angka 7 Pak. Di angka 7. Angka 7 dari skala Angka 10 7, ya. Karena ada yang memperhatikan, ada yang tidak gitu. Oke, dari angka 7 ini pastinya Pak Hamdan ingin meningkatkan menjadi 10 ya. Betul, Kalau Pak, diskalakan betul, 1 betul. sampai 10 ya. Betul, Pak. Kira-kira dalam usaha meningkatkan ke
angka 10, hambatan apa yang Pak Hamdan kira-kira alami di kelas Pak Hamdan, khususnya di kelas 7E tadi kalau nggak salah. Ya, hambatannya ya Pak, ya mungkin karena di ruangan itu tidak ada, maksudnya kurang Pak, fasilitasnya itu kurang mendukung gitu loh. Tentu itu menjadi hambatan saya. Mungkin karena di kelas itu ini Pak, apa, ruangannya juga gelap gitu kan, kalau mendung nggak ada lampu gitu, terus kemudian juga tidak ada LCD gitu ya Pak. Terus Apa hanya di kelas 7 itu yang nggak punya sarana untuk penunjang pembelajaran Pak Hamdan? ya beberapa ada, beberapa tidak Pak. Oh begitu. Iya, Ya, ya. beberapa ada. Kebetulan yang saya temui ini ya Pak, kelasnya itu aduh, mungkin itu hambatan saya Pak, sehingga anak-anak itu merasa wah ini mendung-mendung anaknya ngantuk gitu mungkin ya. Kayaknya terbawa suasana itu Suasana ya. ya betul Hamdan, Pak. ya. Itu. Selain itu sarana prasarana juga ternyata mempengaruhi gitu Betul, ya. betul Pak. Nah, hambatan pasti sudah teridentifikasi oleh Pak Hamdan. Iya betul. Pak Hamdan pas saya yakin punya gambaran solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Kira-kira apa Pak Hamdan? Mungkin saya perlu ini ya Pak, perlu berkoordinasi dengan mungkin sarana prasarananya gitu ya, Oh gitu sarana ya. prasarananya sarpras lah ya, biar Ya, alangkah baiknya dilengkapi gitu Pak, untuk dilengkapi gitu ya. iya sarana baik itu proyektor, kemudian ruangannya juga menjadi terang, Hmm. terus ini Pak, catnya Gimana? juga sudah kumuh gitu ya Pak, sih perlu, Oh, itu pengaruh juga ya iya Pak pengaruh Hamdan ya. juga Pak ya. Kemudian saya juga perlu memperbaiki strategi mengajar saya, Oh ya. baik itu dari persiapan RPP-nya mungkin itu ya, itu juga harus matang biar saya punya tahapan-tahapan yang bagus Pak, biar nanti anak-anak itu apa ya, eh, tercapai lah tujuannya gitu Pak, dari itu ya Pak, dari sarpras dan juga dari RPP-nya harus diperbaiki Pak, biar Artinya lebih nanti menarik. bisa langsung disampaikan oleh pihak terkait ya hubungannya Iya ketika Pak, sarpras dan lain betul sebagainya gitu ya. betul Pak. Ya Pak Hamdan. Ini kalau saya buat umpamanya gambaran yang dari strategi yang disusun Pak Hamdan itu sangat luar biasa sebetulnya. Oke. Namun ini kan dibutuhkan rencana, Betul betul rencana Pak. yang nyata. Nah, selain tadi memperbaiki strategi ya, strategi Betul pembelajaran dan koordinasi dengan pihak terkait gitu betul. ya, sarana prasarana gitu ya. Iya. Mungkin ada strategi lain atau prioritas yang akan diutamakan oleh Pak Hamdan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Prioritas saya ya mungkin saya akan lebih ke itu Pak, eh, strategi Pak, dalam penyusunan RPP itu saya akan memprioritaskan itu dulu, sehingga ketika nanti RPP itu saya bawa ke kepala sekolah, nanti kepala sekolah tahu oh ternyata Pak Medan ini membutuhkan laptop, membutuhkan Oh LCD, gitu ya, penerangan ya itu saya akan prioritaskan kolaborasi dulu dengan kepala sekolah. gitu ya. Iya, strategi utama itu karena kepala sekolah yang mengambil kebijakan Pak. Ya 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 ya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya, Pak Iya Hamdan. Pak, Oke. amin 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 Pak. Eh, ada target Pak Hamdan terkait dengan waktu untuk menyelesaikan hambatan yang dihadapi Pak Hamdan pada hari ini. Target saya 1 mingguan lah Pak, 1 mingguan Seminggu ke saya depan harus ya. bisa mengatasi permasalahan ini, tapi tentunya dengan kolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya, sehingga nanti minggu depan saya sudah siap Pak untuk Ya. memberikan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Iya. Ini saya pengen tahu nih goalnya dari tadi kan tadi target sampai jangka waktunya sudah jelas Iya, itu ya. betul, Pak, betul. Nanti goalnya untuk sekolah atau kelas yang ideal sesungguhnya Iya, menurut Pak iya. Hamdan itu seperti apa ini? Goalnya ya Pak, harapannya nanti anak-anak itu ini ya Pak, memperhatikan, kemudian aktif, kemudian apa namanya, ada kerjasama di situ, terus anak-anak juga terlihat senang gitu, dan materinya tercapai gitu Pak. Itu harapan saya Pak. Harapannya. Iya. Kayaknya Ideal bukan hanya harapan Pak Hamdan, tapi harapan semuanya gitu. semuanya ya Pak. Oke Pak Hamdan, yang ini kaitan dengan komitmen Pak Hamdan untuk rencana aksi. Komitmennya apa ini Pak Hamdan dari sebuah gambaran solusi terus rencana sudah ditetapkan, komitmen untuk keberhasilan dari rencana itu apa? Saya akan membangun komitmen saya diri Pak. Komitmen saya, kemudian saya juga akan membangun komitmen dengan rekan sejawat, kemudian dengan kepala sekolah, biar sama-sama untuk mendukung saya Pak. Mendukung komitmen saya agar saya juga
tetap didukung gitu Pak, didorong supaya tercapai gitu Pak. Sampai Iya, pembelajarannya ya. jangan sampai saya pengen seperti nanti guru-guru nggak mendukung kan nanti nggak jadi Pak. Kepala sekolah nggak mendukung gitu jadi nggak jadi. Jadi saya komitmen dari saya dulu, kemudian nanti jadi tengah jawab dan kepala Artinya sekolah. selain ada komitmen pribadi juga nanti kolaborasi ya gitu Betul ya Pak, dengan betul teman-teman. sekali. Ya ini luar biasa, Pak Hamdan sudah menemukan sebuah gambaran solusi Iya. terkait dengan masalah yang Pak Hamdan hadapi hari Iya, ini. iya, betul Pak. Kalau boleh saya rangkum nih jalan jelas proses pembelajaran di kelasnya Pak Hamdan hari ini ada Iya. beberapa kendala. Namun Betul. kendala itu nampaknya sudah mulai ada gambaran untuk penyelesaian. Nah, saya Betul. tunggu ini kira-kira strateginya Pak Hamdan 1 minggu ke depan bisa berjalan secara optimal apa tidak. Insya Allah Pak, insya Allah strateginya itu akan saya susun dalam tahapan-tahapan ya Pak. Misalkan Ya. hari pertama saya dan kepala sekolah dulu, nanti kedua dengan rekan-rekan guru, ketiga nanti mungkin eksekusi ya Pak, hari ketiga. Terus nanti hari keempatnya kita mempersiapkan ruangan itu ya Pak. Hari kelima kita kondisikan semuanya, nanti minggu depan insya Allah sudah siap lah Pak, insya Allah. Luar biasa, yang jelas tinggal aksinya nanti ya Pak Aksinya, Hamdan. Pak, ya. Baik Pak Hamdan, ini namanya udah di ujung diskusi ya. Ya Pak, alhamdulillah. Udah lega lah dikit ya. Udah lega, Pak. Ya, saya pengen tahu perasaannya sesungguhnya tadi setelah kita bicara panjang lebar, apa perasaannya sesungguhnya dari Pak Hamdan ketika di Kucing gitu. Iya. Ini ya Pak, tadi saya tuh kesini kan galau ya Pak. Udah. Maksudnya sedih gitu kan, dengan Ya, berbagai ya. berkecamuk lah di hati ya. Ini ada yang memperhatikan dan sebagainya. Tapi setelah tadi saya diskusi dengan Pak Sulis, saya jadi diajak untuk berpikir ya Pak, menemukan solusi-solusi yang sangat banyak itu, ide-ide yang sangat banyak itu. Jadi saya sangat senang Pak, sangat senang, sangat lega, sangat plong gitu dengan saya Ya. ikut Kucing begini kan. Ya. Jadi saya juga merasa terbantu. Mudah-mudahan nanti solusi yang saya dapat tadi yang sudah digali oleh Pak Sulis bisa saya terapkan. Pokoknya saya sangat senang Pak. Jadi saya ini sedang fresh gitu Pak. Tadi galau sekarang fresh gitu. Ya, semoga aura kesenangannya bisa terpancar di kelas juga ya Pak Insya Hamdan. Allah Pak, insya Allah. Amin. Ya, terima kasih Pak Hamdan. Terima Namanya kasih, kita Pak Sulis. cukupi dulu diskusi kita hari ini. Saya tunggu aksi nyatanya. Iya. Oke, terima kasih Pak Terima Hamdan. kasih Pak Sulis. Nanti Ya. kalau ada apa-apa saya boleh sini lagi ya. Insya Allah, nggak apa-apa, santai aja kita Oke, ngobrol siap. nanti ya. Siap. Terima kasih Pak Sulis. Ya, masih ada kelas nih. Masih ada kelas ya. Ya. Mari, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya menarik sekali itu loh Pak Sulis dengan Pak Hamdan setelah saya mengamati begitu. Ya tadi kebetulan kuncinya cerita, saya juga pernah ngalami jadi seolah seperti match gitu Pak gitu. Ya, apa merujuk pada permohonan Pak Sulis tadi kan Ya. memohon pada saya untuk mengamati ya peran coach Pak Sulis ya. Setelah saya rangkum dan saya simpulkan itu apa yang diperankan oleh Pak Sulis itu sudah luar biasa ya. Peran sebagai coach itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Pak Sulis di dalamnya itu sudah bisa hadir secara penuh. Kemudian mendengar aktif juga sudah dilaksanakan, kemudian berusaha untuk memancing dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu ya, dan pertanyaan yang berbobot juga sudah dilakukan begitu. Terbukti saat pra observasi Pak Sulis juga menggali lah tujuannya, itu sudah jelas tadi ya tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya juga ada gitu ya. Dan juga rencana aksinya pun juga sudah diterapkan begitu. Dan selanjutnya yaitu tanggung jawab, itu yang utama. Sudah, itu ada. Itu Pak Sulis. Pokoknya saya mengapresiasi lah kepada Pak Sulis menjadi seorang coach gitu ya. Indikator-indikatornya juga sudah terpenuhi Pak Sulis. Itu indikatornya sudah terpenuhi ya. Namun ada sedikit lah ya catatan bagi saya pada pertanyaan berbobot itu hendaknya lebih ditingkatkan lagi itu, tapi itu pun hanya sedikit lah Pak Sulis. Nah, begitu Ya. Pak Sulis itu Nampaknya apa itu yang menjadi dapat PR saya Pak untuk kucing ke depan, kompetensi atau indikator kompetensi yang saya
setujui, salah satunya adalah pertanyaan bobot itu, Pak. Oh, gitu. Tapi sudah luar biasa lah peran Pak Sulis sebagai coach Iya, iya. itu. Oke. Gimana ini perasaan Pak Sulis setelah mengetahui apa yang sudah saya sampaikan tadi? Kira-kira tetap mau ditingkatkan lagi ya? Ya yang jelas sedikit agak awal-awal ya Pak, agak kaku sih karena biasanya kalau kucing itu kan memang tidak diamati, ya hari ini memang diamati, tetapi ini menjadi gambaran yang nampak kepada saya Pak bahwa proses atau alurnya bisa terlihat langsung oleh Pak Ino dalam kegiatan kucing hari ini. Sukses lah Pak Sulis untuk ke depan. Saya doakan mudah-mudahan sukses lebih profesional lagi ya. Amin. Tapi saya mohon bantuan, mungkin bila mana waktu yang akan datang saya masih butuh masukan dari Pak Ino terkaitan dengan keterampilan kucing saya, mohon berkenan Pak Ino untuk hadir untuk membantu saya Pak. Oke, silahkan terbuka sekali lah. Nampaknya apa kita juga harus saling berkolaborasi gitu Pak Sulis. Itu. Silahkan pintu terbuka itu Pak Sulis dan saya menyelenggarakan. Dipersilahkan Pak Sulis. Ya, begitu Pak. Oh, begitu ya. Ya, begitu saja Pak Sulis. Apa yang sudah Pak Sulis harapkan sudah saya jawab dan silahkan berproses ya untuk yang lebih baik lagi. Itu mohon maaf Pak Sulis. Itu bila pertemuan hari ini ada sesuatu yang kurang nyaman, mohon dimaafkan ya Pak Sulis. Sama-sama Pak, saya berterima kasih Pak telah dibantu Pak. Oke, saya mohon pamit Pak karena masih ada kelas untuk masuk ke kelas 7 Pak. Oke, silahkan dilanjut Pak Sulis. Sukses ya Pak Sulis. Sama-sama Pak.